Sebesar apapun sebuah pekerjaan, sesulit apapun sebuah pekerjaan, bila memiliki visi bersama, komitmen bersama, dan kerja keras bersama, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Saya Ibnu Haris, saya kali ini akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal atau yang sering disebut dengan penilaian eksternal. Berdasarkan model manajemen strategi komprehensif yang dirujuk dari Fred R. David dan Forrest R. David, maka kegiatan kita yaitu analisis lingkungan eksternal merupakan langkah kedua dari proses keseluruhan manajemen strategi setelah memilih strategi dan menentukan visi misi sebuah perusahaan. Hakikat dari penilaian eksternal adalah mengidentifikasi variabel penting dan terbatas dari sebuah perusahaan yang bisa memberikan daftar peluang dan ancaman bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Adapun yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan penilaian eksternal adalah dua langkah utama, antara lain yaitu penilaian lingkungan makro dan proses analisis lingkungan industri. Selanjutnya mari kita lakukan pendalaman lagi apa itu analisis lingkungan makro. Seperti yang sudah dipelajari dalam mata kuliah sebelumnya, ekonomi makro, lingkungan makro merupakan suatu lingkungan yang tidak berbatas. Sehingga seringkali seorang manajer tidak mengerti akan adanya faktor tersebut. Kadangkala manajer lebih sering tidak mengerti apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga terjadi penilaian yang tidak pas. Ini juga disebabkan karena lingkungan makro seringkali memberikan sinyal lemah pada manajemen. Begitu juga lingkungan makro biasanya tidak dapat dikendalikan sehingga seorang manajer lebih banyak bersikap reaktif sehingga kejadian sudah terlambat sehingga respon sinyal yang ada dilakukan setelah terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Padahal sikap proaktif sangat diperlukan oleh manajemen. Kegiatan yang kedua yang harus dilakukan perusahaan adalah proses analisis lingkungan industri. Lingkungan industri itu merupakan kumpulan perusahaan yang saling bersaing dalam satu wilayah pemasaran. Lingkungan industri ini juga merupakan sebuah analisis terhadap perilaku sekelompok perusahaan yang menjadi peluang ataupun ancaman bagi perusahaan sehingga manajemen bisa melakukan antisipasi. Manajer perusahaan biasanya untuk mengantisipasi hal ini melakukan pendekatan model ekonomi industri yang antara lain pendekatannya dilakukan melalui pemahaman struktur pasar. Biasanya mahasiswa sudah mengetahui melalui ekonomi makro terdapat beberapa struktur pasar, antara lain misalkan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan seterusnya. Dari pasar itu, kita juga harus mengetahui peluang dan kemungkinan datangnya pesaing baru sehingga perusahaan mampu memprediksi kapan harus melakukan tindakan tertentu untuk mengatasi hal tersebut. Dalam analisa lingkungan eksternal ini terdapat beberapa kekuatan utama, antara lain kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum, kekuatan teknologi, dan kekuatan kompetitif. Saudara mahasiswa yang berbahagia, apa itu yang menjadi faktor dalam kekuatan ekonomi? Di antara lain tentu di situ ada ketersediaan kredit, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat pasar uang atau kurs, defisit anggaran pemerintah, tren produksi domestik bruto, dan juga pola konsumsi. Sebuah perusahaan tentunya harus mengantisipasi variabel-variabel ekonomi yang
tersebut tadi. Kekuatan berikutnya adalah kekuatan sosial budaya, demografis, dan lingkungan. Dalam kekuatan ini, perusahaan harus mengantisipasi hal-hal terkait dengan produk yang dipasarkan, servis yang menyertai produk tersebut, market yang dimasuki, dan juga target customer yang akan menjadi pelanggan utama dari perusahaan. Selanjutnya, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Kekuatan ini memberikan peluang dan ancaman kepada perusahaan karena adanya beberapa masalah, misalkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Ini yang menyebabkan labilnya kondisi politik, kemudian pajak suatu daerah. Contoh sekali misalkan di Batam. Di Batam tidak mengenakan PPN, di daerah lain mungkin mengenakan PPN. Maka perusahaan menggantungkan hal ini dalam menentukan strategi yang akan diimplementasikan. Sehingga perusahaan juga akan harus mampu meramal iklim politik dan memiliki keahlian dalam bidang hukum. Juga perusahaan juga harus memikirkan perbedaan budaya yang terdapat pada wilayah yang dimasukinya. Kekuatan ekonomi eksternal berikutnya adalah kekuatan teknologi yang biasanya kita ambil contoh itu utamanya internet misalnya. Dengan adanya internet, sifat ancaman dan peluang bagi perusahaan berubah drastis. Contoh misalkan, perusahaan harus memikirkan perubahan siklus hidup produksinya. Karena dengan internet, bisa saja produk tertentu memiliki life cycle yang menjadi lebih kecil gara-gara semua orang bisa melihat tanpa memikirkan daerah ataupun kekuasaan dalam pemasarannya. Kemudian kekuatan teknologi ini juga akan membuka keterbatasan pasar yang disebabkan oleh faktor geografis, sehingga hambatan untuk mendapatkan customer yang selama ini terdapat pada sebuah perusahaan bisa diatasi. Namun, hal ini juga bisa diambil oleh pesaing dari perusahaan kita. Selanjutnya, kekuatan eksternal terakhir yaitu kekuatan kompetitif. Sebuah perusahaan dalam kekuatan ini harus bisa mengumpulkan ataupun mengevaluasi informasi tentang pesaing penting bagi perumusan strategi yang berhasil. Karena apabila kekuatan kompetitif sebuah perusahaan tidak dipikirkan lebih matang, maka kompetisi di semua industri yang digambarkan adalah suatu hal yang sangat hebat, tentunya juga menjadi hal yang menjadi sangat kejam, yang bisa membuat sebuah perusahaan menjadi tidak mampu dalam bersaing di pasar yang dimasukinya. Demikian sesi kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Zaman terus berubah dan kemenangan hanya milik mereka yang mau beradaptasi dengan zaman yang baru. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dunia, satu keluarga.